Bapa Surgawi, sumber segala berkat. Terima kasih kami diingatkan oleh lagu ini bahwa kami dipanggil wajar untuk bersyukur, memuji Tuhan, bukan cuma dengan hati, bukan cuma dengan mulut, tetapi juga dengan tangan, dengan karya, dengan bentuk nyata, seperti kesempatan yang kami peroleh pada sore ini. Kiranya setiap kali kami memberi, kami ada suatu kesempatan untuk meninjau diri kami. Apakah kami sudah memberi seimbang dengan berkat Tuhan, atau memberi dengan tidak memperhitungkan. Tuhan, terimalah benda-benda mati ini di dalam Kristus. Engkau kuduskan dan jadikan sesuatu yang hidup dan berguna untuk pekerjaan kerajaan Tuhan melalui pelayanan Grace World Community. Ajarlah kami untuk menyimpan harta kami bukan di bumi, di mana ada karat, ngengat, dan pencuri, melainkan menyimpan harta kami di sorga, di rumah yang abadi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan memberi sesuatu yang sebenarnya milik-Mu, yang berasal dari Engkau juga adanya. Berkati kami masing-masing waktu kami menggunakan saat teduh berikut merenungkan firman Tuhan, baik kami yang dewasa maupun anak-anak kami dalam kelas. Berfirmanlah, karena kami hendak belajar dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan dalam kitab Ibrani, surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Surat kiriman kepada orang Ibrani pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan satu kali, kemudian saya ajak bersama-sama membaca ulang dua ayat tersebut. Ibrani 4 ayat 12 yang 13, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari kita baca bersama dua ayat masing. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apakah maksud firman Tuhan yang baru kita dengar ini? Bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan ayat-ayat Alkitab itu seperti untayan kalung mutiara. Satu kalung mutiara, ada berapa banyak mutiara? Ya tergantung berapa banyaknya. Tetapi satu unta itu bukan terdiri dari satu mutiara, melainkan satu mutiara disambung oleh satu benang atau apa dengan mutiara lain. Demikian
Maka demikian juga ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita sedang membaca firman Tuhan dan kita berpikir, apa ini maksud firman ini? Kita harus melihat untayannya, sambung menyambungnya. Saudara perhatikan di dalam Alkitab seringkali kata sambung itu menggunakan kata sebab, karena itu, maka, oleh, karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Adalah kata sambung yang membuat satu ayat berkaitan dengan ayat yang lain. Waktu kita membaca ayat ke-12, ada kata sambung apa di dalam ayat ke-12? Mendahului ayat itu. Sebab. Jadi kalau kita mau mengerti apa maksud firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, kita harus melihat ke ayat berapa? Ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat 11 bersama-sama. 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Baru kemudian sebab firman Allah itu kuat, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Di dalam ayat ke-11, penulis kembali menyebut tentang perhentian. Saudara-saudara, pada khotbah serial yang lalu, terakhir dari kitab Ibrani, saya membahas Ibrani pasal yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan mengeraskan hati kita waktu kita mendengar suaranya, supaya kita jangan sampai tidak masuk ke tempat perhentian. Tema khotbah yang lalu dari surat Ibrani pasal 3 saya angkat adalah siapa yang pasti masuk ke tempat perhentian itu. Saudara masih ingat? Kita diajak untuk mengerti bagaimana kita tahu pasti bahwa kita akan masuk ke tempat perhentian tersebut. Dalam khotbah itu saya menekankan mengenai tolok ukur standar yang boleh kita pakai untuk mengetahui apakah kita pasti masuk ke dalam tempat perhentian atau surga, yaitu dari kehidupan kita. Apakah perilaku kehidupan kita sejajar, seiring sejalan, selaras dengan ikrar pengakuan kita. Kita percaya bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita beriman kepada Tuhan. Apa kemudian hidup kita seimbang dengan pengakuan itu? Kalau Kristus sudah mati buat kita, bagaimanakah kemudian kita hidup? Kita yang harusnya mati. Bagaimana kita hidup buat Kristus dan lain sebagainya. Itu kita mengukur yang disebut buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Tapi dalam pasal 4, ternyata penulis masih ulang lanjut lagi tentang tempat perhentian. Tidak selesai di pasal 3. Ini memberikan isyarat kepada saudara dan saya bahwa topik ini sangat penting dan krusial sekali. Siapa yang menulis kitab Ibrani kita tidak tahu, tapi dia punya beban yang besar sekali dalam hatinya. Dia ingin supaya orang-orang yang membaca suratnya ini sungguh-sungguh bukan cuma mengerti, tetapi sungguh-sungguh mengalami mereka akan masuk ke tempat perhentian yang Allah sediakan. Sebab apalah artinya kita hidup di dunia ini, saudara, kalau ujung-ujungnya di akhirnya kita tidak masuk ke dalam surga. Betul? Hidup dalam dunia ada banyak kenyataan, senang, susah, sehat, sakit dan sebagainya. Ada untung malang. Kita berusaha untuk hidup baik dalam dunia, artinya menyenangkan. Kita bahagia, kita mapan, kita sukses. Tapi kalau kita tidak masuk ke tempat perhentian itu, apa gunanya? Betul. Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa alias binasa dalam kekekalan. Oleh sebab itu, kembali penulis menekankan pentingnya masuk ke tempat perhentian. Ayat 12 dan 13 tidak bisa dilepaskan dari ayat 11. Mari kita baca ulang ayat 11. 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.
Ayat 11 dahulu dengan kata sambung apa? Karena itu. Karena itu, saudara lihat lagi itu untayan mutiara. Jadi nasihat untuk baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa itu ayat-ayat sebelumnya? Bottom line-nya, singkat kata, ayat sebelum 11, ayat 11 adalah suatu penjelasan ulang tentang orang-orang yang mendengar kabar baik lewat pemberitaan firman Tuhan. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak masuk ke tempat perhentian. Itu sudah banyak kita mengerti ketika kita menguraikan pasal 3. Jelas. Tetapi mengapa mereka tidak masuk? Mari kita melihat ayat yang ketiga. Atau mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oke. Saya ajak kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat-ayat ini saya ajak saudara baca untuk saudara dan saya mengerti mengapa akhirnya orang-orang itu tidak masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Mengapa saudara-saudara? Di ayat-ayat pertama sampai dengan ketiga. Karena apa? Karena kalau kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, meskipun mereka mendengar firman pemberitaan tentang kabar kesukaan. Apa itu kabar kesukaan buat mereka pada waktu itu? Janji Tuhan bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentian, tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Betul? Tuhan janjikan waktu mereka keluar dari Mesir, aku akan menyediakan kamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Bahkan mereka sudah sampai ke perbatasan untuk masuk. Tapi apakah mereka masuk? Tidak. Karena apa? Karena meskipun mereka mendengar kabar gembira itu, tetapi ayat kedua mengatakan apa? Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka yang mendengar ini tidak punya iman kepada kabar tersebut. Saudara bandingkan dengan ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Jadi tidak masuk karena tidak apa? Karena tidak beriman. Apa itu artinya beriman? Ya, gampang. Tidak beriman artinya percaya. Tidak beriman artinya tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya kepada Allah. Oke. Bagaimana wujudnya tidak percaya kepada Allah? Bagaimana wujudnya tidak percaya kepada Allah? Tidak percaya kepada perkataan Allah. Betul? Gampang untuk tahu orang itu percaya atau tidak. Apakah dia percaya kepada firman atau tidak? Kadang-kadang anak-anak kita pun tidak percaya kepada kita. Dari mana kita tahu dia tidak percaya kepada kita? Dia tidak nurut kepada perkataan kita, betul? Kita bilang, kamu ada tugas di sekolah tidak? Ada apa? Harus bikin proyek. Lalu
kita bilang sama dia, bikin sedikit-sedikit, jangan at the last minute. Betul? Saudara nasihati begitu? Dia percaya tidak? Kita bilang, tentu dia tanya, kenapa harus bikin sedikit-sedikit? Nanti kalau kamu bikin the last minute, hasilnya nggak bisa bagus seperti kalau kamu buat sedikit-sedikit. Sebab kalau sudah mepet waktunya, sebentar kamu buat, lalu proyeknya berantakan, mesti perbaiki lagi, sudah gak ada waktu. Sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam harus kamu selesaikan proyekmu. Bagaimana bisa bagus? Betul? Mau barangnya sudah rusak, mau pergi ke Michael beli, tokonya sudah tutup. Ayo bagaimana? Besok kamu harus serahkan proyek itu. Tapi kita bisa tahu anak itu percaya tidak kepada nasihat kita dari apa? Dia nurut tidak? Dia lakukan tidak yang kita katakan? Apakah dia percaya yang kita katakan? Dia main-main saja. Akhirnya di hari terakhir baru buat berantakan semuanya. Jadi iman dilihat dari ketaatan. Nah, kembali ke ayat 11 sampai dengan 13. Penulis berkata, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bagaimana kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian? Katanya masuk ke sorga tidak usaha apa-apa, tidak berbuat apapun, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Mengapa ada firman Tuhan mengatakan baiklah kita berusaha? Saudara, kita masuk ke sorga bukan dengan usaha berbuat baik. Amin. Bukan karena amal sedekah kita atau jasa kita. Jelas. Tetapi sesudah kita menerima anugerah Allah, kita diselamatkan. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan dan bukti bahwa kita beriman adalah kita berusaha untuk terus menyesuaikan diri kita dengan firman yang Tuhan beritakan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bilang, maka kita buktikan, kita percaya kepada firman-Nya. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Jadi usaha kita adalah usaha untuk taat, supaya kita tidak ikut-ikutan contoh ketidaktaatan yang membuat mereka tidak masuk ke dalam tempat perhentian. Sampai di situ big picture-nya, saudara bisa mengerti prinsip-prinsipnya. Oke. Nah sekarang, mengapa kita perlu berusaha keras untuk dengar-dengaran, percaya dan patuh kepada firman Tuhan? Itulah yang disebutkan di dalam ayat ke-12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara-saudara, hidupmu dan hidupku sesudah percaya, beriman kepada Tuhan, diselamatkan. Kita tidak langsung masuk surga, bukan? Kita masih menempuh perjalanan di dunia ini. Masih banyak tantangan, rintangan, cobaan, godaan. Tidak gampang untuk sampai ke sorga. Firman Tuhan mengatakan tidak dapat tidak, kita harus melewati banyak kesukaran. Kesukaran itu bukan cuma berarti wah kita toto mendadak di PHK, putus hubungan dengan pekerjaan. Tidak cuma itu. Mendadak sakit, bukan cuma itu. Tetapi ada banyak macam kesulitan dalam kehidupan orang beriman. Tetapi Allah menyediakan buat saudara dan saya bimbingan firman Tuhan. Hari ini kita melihat yang pertama Tuhan katakan firman Allah itu hidup dan kuat. Apa itu maksudnya? Firman Allah diucapkan oleh Allah. Dan sebagaimana Allah yang berfirman adalah hidup, maka firman-Nya itu hidup dan menghidupkan. Firman yang kita baca, kalimat-kalimat ini, kata-kata ini bukan sesuatu yang mati, tapi dia ada kuasa hidup dan menghidupkan. Ajaib sekali. Hidup berarti dia selalu juga relevan, tidak ketinggalan zaman. Saudara, waktu anak-anak, apakah saudara punya buku favorit?
Ya, umumnya begitu. Waktu anak-anak kita baca sebuah buku, kita senang sekali. Waktu saudara umur 13 tahun, apakah saudara masih mau baca buku anak-anak itu lagi? Tidak, kita mau baca buku buat remaja. Waktu kita sudah pemuda, kita nggak mau lagi buku remaja. Terus seperti begitu. Tetapi ada satu buku yang sejak seorang manusia masih anak-anak, sampai dia remaja, sampai dia pemuda, sampai dia berkeluarga, sampai dia sudah menjadi opa dan oma, buku itu tetap relevan. Tidak lain tidak bukan, buku itu adalah Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Amin, saudara-saudara. Dia berfungsi untuk anak-anak, dia berfungsi untuk remaja, dia berfungsi untuk saya dan saudara. Tidak peduli kita usia berapa. Firman Tuhan itu hidup. Dia menghidupkan orang-orang yang mati rohani, dan dia menghidupkan orang-orang yang sudah hidup kerohaniannya. Tatkala kita mengalami kelesuan, kita rasa sudah putus asa, firman Tuhan membangkitkan kita. Mari kita melihat contoh-contoh tentang itu. Seorang pendeta bercerita mengenai iparnya, saudara dari istrinya. Saudara dari istrinya ini orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan dengan tidak malu dia berkata bahwa dia hidup kumpul kebo. Wah, itu sudah menjadi mode sekarang yang dulu sembunyi-sembunyi, sekarang terus terang pun malah merupakan kebanggaan. Dia suka mabuk-mabuk, dia suka main judi dan segala macam. Satu hari pendeta ditanya kepada iparnya, apakah kamu tidak mau menjadi seorang Kristen? Lalu iparnya berkata, rasanya sih gak bakalan. Kalau menurut istilah Megan kecil tuh, I'm not gonna. Aku nggak bakalan. I'm not gonna. Setiap hari Megan ngomong seperti itu. Kalau saya terjemahkan, nggak bakalan gua. Nggak tahu dia ngerti atau enggak. Dia mungkin cuma ikut Eddie. Tapi si ipar ini berkata, nggak bakalan aku jadi orang Kristen. Mengapa? Because I don't believe in the Bible. Aku nggak percaya Alkitab. Lalu pendeta ini bilang, apa kamu pernah baca Alkitab sampai kamu bisa bilang bahwa kamu tidak percaya kepada Alkitab? Belum. Mengapa kamu nggak coba baca? Oke lah, aku coba baca. Lalu dia cari Alkitab atau diberi Alkitab dan dia baca. Saudara tahu, orang yang sumpah-sumpah dia nggak bakal jadi Kristen karena dia nggak baca Alkitab. Lalu dia bertobat hanya karena membaca Alkitab. Gak ada buku tafsiran, gak ada yang khotbah kepada dia. Dia cuma baca saja. Baca pun juga ingat, ya sambil lalu. Tapi saudara lihat, firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan orang yang mati rohani. Waktu pendeta ini mendengar dan bertanya kepada dia, apakah aku boleh menceritakan riwayatmu dan kesaksianmu ini? Kalau aku khotbah, dia berkata, silakan. Itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baik. Firman Tuhan itu menghidupkan. Ini cuma satu dari sekian banyak contoh. Firman Tuhan itu hidup. Ada orang bermaksud mengganyang kekristenan. Dia sudah biasa merusak gereja dan menyusahkan orang Kristen. Satu hari dia membaca Alkitab untuk apa? Untuk temukan kesalahan-kesalahan dalam Alkitab, supaya dia bisa kritik Alkitab, supaya dia bisa menggoyahkan iman orang Kristen. Dia baca dengan teliti untuk cari kesalahan. Apa akibatnya? Bukannya ditemukan kesalahan, tapi dia menemukan kesalahan dirinya sendiri. Dia menemukan kesalahan dalam keyakinan yang selama itu dia yakin dan dia bela-bela. Lalu orang ini bertobat. Saudara-saudara, dia menjadi seorang pendeta. Jadi aniaya, dikejar-kejar, dibunuh, tetapi tidak goyah imannya, hanya karena dia sudah menemukan firman yang hidup dan kuat. Belum lagi kalau kita putus asa, kalau kita kecewa, siapa yang menguatkan kita? Mazmur 119 adalah sebuah mazmur, pasal terpanjang di dalam Alkitab. Ada 176 ayat, dan setiap ayat
ditulis mengenai firman Tuhan. Luar biasa. Itu satu puisi yang bagus sekali, Mazmur 119. Setiap stansa dimulai dengan satu abjad Ibrani. Jadi stansa pertama pakai alif, stansa kedua pakai bet, stansa ketiga pakai gimel, terus begitu sampai selesai 26 abjad itu diulang lagi sampai ke depan, saudara-saudara. Kitab itu atau Mazmur itu menguraikan mengenai keajaiban firman Tuhan, dan banyak ayat yang mengatakan, pada waktu aku putus asa, aku sudah tenggelam dalam kesukaran, firman-Mu menghidupkan aku, membangkitkan aku. Di dalam perjalanan kehidupan kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, supaya kita terus dipimpin masuk sampai ke dalam tempat perhentian, Tuhan katakan, firman-Ku kuberikan, firman-Ku hidup dan menghidupkan. Dan firman itu kuat. Kuat di dalam bahasa asli itu berarti energik. Kalau kita lihat anak yang energik itu bagaimana? Tidak bisa diam. Ya, betul. Firman Tuhan itu tidak bisa diam. Dia selalu aktif dan proaktif. Kalau kita membaca, saudara-saudara, lalu dia berbicara kepada kita. Entah dia menguatkan, atau dia membimbing, atau dia menegur kita, dan selanjutnya. Dia aktif, dia kuat, dia energik, dia berkarya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu dikatakan firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ada banyak macam pedang. Manusia menciptakan pedang termasuk senjata yang pertama. Penafsir mengatakan mungkin karena ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus, mereka melihat malaikat yang menjaga jalan menuju pohon kehidupan itu dengan pedang yang terhunus. Jadi manusia tahu membuat pedang, dan ada banyak jenis pedang. Umumnya pedang punya berapa mata? Umumnya pedang punya berapa mata? Satu pedang. Satu sisi tajam, satu sisi tumpul, bukan? Kalau tebas salah kena yang tumpul, ya orangnya cuma kesakitan, tapi tidak tergores sama sekali. Tapi ada jenis pedang yang mata dua, sini tajam, di sebelah sini juga tajam. Kalau Alkitab dikatakan oleh firman Allah, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menikam amat dalam, menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu menikam, dia menusuk. Ada orang yang, ini sebuah kisah nyata di Inggris. Dia tidak percaya kepada Tuhan ataupun firman Tuhan. Bahkan dia mengejek. Dia menjadi seorang anggota klub yang dikatakan Hellfire Club, api neraka, klub api neraka, menentang orang-orang Kristen. Dan anggota-anggota klub ini paling suka mengejek-ngejek seorang hamba Tuhan yang termasyhur pada waktu, George Whitefield. Dan ada seorang pemuda dari klub tersebut, dia sering menirukan Whitefield ini. Satu hari dia berpenampilan seperti George Whitefield, lalu dia gaya khotbah seperti George Whitefield. Ya, dia pernah dengar waktu khotbah, dia tirukan gayanya, dia sebut dengan mulutnya, dia menyampaikan khotbah Whitefield untuk dijadikan gurauan. Lalu sementara teman-temannya terbahak-bahak, tiba-tiba anak muda ini terduduk sudah. Mengapa? Dari kata-kata yang dulu pernah keluar dari George Whitefield itu, firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan tersebut, sekarang dia tirukan sebagai gurauan untuk mengejek hamba Tuhan tersebut. Tetapi tiba-tiba firman itu menikam dia. Dia terduduk di sana, bukan ada tangan yang menekan, tetapi firman itu menikam hati nuraninya. Dia merasa tertempelak sendiri. Lalu tidak ada yang mengkhotbahkan dia. Dia bertobat, dan di kemudian hari dia menjadi salah seorang hamba Tuhan juga yang terkenal dan pimpinan kekristenan yang termasyhur di negeri Inggris. Setelah lihat firman Tuhan itu
raja. Dia menikam sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Itu apa maksudnya? Ada yang menggunakan ayat ini untuk menunjukkan teologi yang mengenai manusia ini terdiri dari dari 3 bagian, ya, jiwa, roh, atau bagaimana. Ini bukan mengenai dikotomi atau trikotomi, tetapi untuk menekankan bahwa firman Tuhan itu dia menusuk sampai sangat dalam, dan kemudian dia mengadakan semacam operasi. Dia menusuk bagian-bagian manusia yang terdalam, jiwa dan roh. Itu adalah pusat kehidupan kita, di mana kita mempunyai kehendak dan perasaan dan gerakan hati kita, membawa kita jalan kemana. Itu semua di dalam jiwa dan roh. Firman Tuhan menusuk sampai ke sana. Sendi-sendi dan sumsum. Saudara, kita tahu apa mengenai persendian-persendian kita, dan sumsum di dalam tulang belakang kita dan sebagainya. Itu sesuatu bagian yang sangat dalam. Hari ini ilmu kedokteran luar biasa. Orang di X-ray bisa lihat apa-apa di dalam tubuhnya. Kemudian ada CT scan, ada lagi MRI. Itu semua luar biasa. Tetapi itu belum apa-apa dibandingkan dengan firman Tuhan. Sebab manusia tetap bisa berpenampilan bermuka dua, bukan? Kita bisa lain di mulut, lain di hati. Orang bisa berkata-kata dengan baik sekali, padahal dia punya rencana yang jahat di balik kata-katanya itu. Seorang politikus bisa pidato meyakinkan, manis sekali, sampai semua orang nyoblos dia, memberikan suara untuk dia. Tapi dia punya rencana jahat yang tidak diketahui di dalam kalimat-kalimat tersebut. Namun firman Tuhan menusuk sampai dalam, tahu semuanya, saudara-saudara. Ketika Yudas berkata, mengkomentari perbuatan seorang perempuan yang memecahkan botol minyak narwastu yang mahal, mencurahkannya untuk Tuhan Yesus, Yudas berkata, buat apa pemborosan ini? Tidakkah itu lebih baik dijual, lalu hasilnya dipakai untuk menolong orang-orang miskin? Tuhan bilang apa? Biarkanlah dia. Dia melakukannya untuk hari penguburan. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Apa maksud Tuhan berkata begitu? Saudara, sebetulnya Tuhan tahu mengapa Yudas tidak mau minyak itu diboroskan dengan satu kali curahan habis. Lebih baik dijual, masuk ke dalam kas, dipakai untuk pelayanan diakonnya. Tuhan tahu apa? Tuhan tahu satu hal, bahwa Yudas itu sering curi uang dari dalam kas murid-murid yang dipercayakan kepada dia. Omong bagus di luar, tapi Tuhan tahu sampai ke dalam. Firman Tuhan mencatat dalam Injil Yohanes bahwa Yudas sering mencuri uang dari dalam kas. Firman Tuhan tahu sampai ke dalam. Saudara, waktu kita membaca bagian seperti itu, kalau kita sungguh-sungguh hati terbuka, tidak mau mencontoh ketidaktaatan orang-orang yang tidak masuk ke dalam tempat perhentian, saya yakin kita akan tertikam. Kalau kita biasa omong sesuatu tetapi lain di dalam yang kita maksudkan. Kita omong seperti bagus-bagus, tetapi ada sesuatu yang kita simpan, yang kita rencanakan atau yang mau kita tutupi. Firman Tuhan akan berbicara kepada saudara atau saya. Dia mau memperlihatkan bahwa hati kita tidak tulus. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dari mana kita kemudian sadar? Yaitu ketika kita membaca firman Tuhan. Yang firman Tuhan mau katakan adalah, marilah setiap kali kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita buka hati kita. Biarkan firman itu menyoroti kita. Kalau dia menelanjang kita, kita menerima keadaan kita. Dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Istilah membedakan itu mempunyai arti menilai. Di dalam bahasa asli itu istilah yang merupakan akar kata kritik yang dimengerti dalam bahasa Inggris. Jadi firman Allah itu mengkritik kita, menilai kita, memberitahukan keadaan kita yang sebenarnya. Saudara, waktu kita membaca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan menyoroti kita, menikam hati kita, memberitahukan keadaan kita. Apa kita mau terbuka dan menerima atau kita mengeraskan hati? Di sini kunci persoalan, apa kita akan masuk ke tempat perhentian itu atau tidak. Memang orang yang sudah percaya Tuhan Yesus diselamatkan, sudah pindah dari mati ke dalam hidup. Tetapi bagaimana kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan, pindah dari mati dalam hidup? Tuhan katakan, periksalah sikapmu terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu powerful, dia membuka keadaan kita yang sebenarnya, mengokohkan yang baik dan mengoperasi yang jelek. Marilah kita hidup menyesuaikan diri dengan gerakan-gerakan Roh Kudus setiap kali kita berhadapan dengan firman Tuhan. Rindukanlah firman Tuhan, biarlah firman itu membenahi kita, supaya kita kemudian makin hari makin yakin, tidak tergoyahkan. Aku memang orang yang sudah diselamatkan. Aku pasti masuk ke tempat perhentian karena hatiku terbuka, sukacita menerima kerja firman Tuhan dalam hidupku. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan kiranya memberkati firman ini menjadi berkat buat kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa sambil menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan, jika suara manusia sudah berhenti, kami mohon suara Roh-Mu yang kudus terus berbisik, bahkan mengusik hati kami. Setiap kali kami berhadapan dengan firman Tuhan, tak kami mendengar uraiannya atau membaca secara pribadi, kiranya hati kami terbuka, sebagaimana memang adanya Engkau melihat. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Kiranya kami dengan sukacita menerima karya firman Tuhan dalam hati kami. Entah yang menguatkan, menghidupkan, memberi kami semangat, atau yang menegur. Dari kisah-kisah yang kami baca, ketika mendadak kami melihat wajah kami di dalam firman itu, melihat diri kami, melihat hidup kami. Kiranya kami tidak mengeraskan hati kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau membimbing kami dengan firman yang menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, dan firman yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kiranya dia sungguh menjadi berhasil dalam kehidupan kami juga. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan, kami dibimbingnya masuk ke tempat perhentian yang telah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, bangkitkan cinta kami akan firman Tuhan, bangkitkan juga semangat kami untuk belajar firman Tuhan. Kami hendak kembali merayakan perjamuan kudus. Tuhan, segarkan iman percaya kami bahwa Engkau mati ganti kami, menebus dosa kami. Tumbuhkan kasih kami tatkala kami menerima roti dan anggur yang menjadi tanda kasih Tuhan kepada kami, pengorbanan membuat kami. Demikian kiranya kasih kami pun bertumbuh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.